in my pheromone. Play with me till you found another. So let me out, 'cause you know I can't help myself. Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, yang berbatasan langsung dengan Selat Bali dan juga memiliki sejarah panjang dalam masa peradabannya. Secara geografis, letak Banyuwangi dikelilingi oleh gunung di bagian barat, laut di bagian timur, serta hutan di bagian selatan dan utara. Kabupaten Banyuwangi ini dahulu merupakan sebuah kabupaten kecil di timur Pulau Jawa. Citra yang melekat dulu merupakan daerah untuk mencari dukun selain tempat untuk penyeberangan ke Pulau Bali. Kini citra buruk itu mulai pudar dan nama Banyuwangi semakin terkenal dengan destinasi wisata dan budaya yang memukau. Sejarah Banyuwangi tidak lepas dari sejarah Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Hindu Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawangalun. Pada masa ini, secara administratif, VOC menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa di bagian timur, yang termasuk Blambangan oleh Pakubuwono II kepada VOC. Padahal Mataram tidak pernah bisa menguasai daerah Blambangan yang saat itu merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Namun, VOC tidak benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17. Ketika pemerintah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. Daerah yang sekarang dikenal sebagai Kompleks Inggrisan itu merupakan bekas tempat kantor dagang Inggris. Ketika VOC bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18, hal tersebut malah menyulut perang besar selama 5 tahun, yakni tahun 1767 sampai 1772. Dalam peperangan itu, terdapat satu pertempuran dahsyat yang disebut sebagai Perang Puputan Bayu, yang merupakan usaha terakhir Kerajaan Blambangan untuk melepaskan diri dari belenggu VOC. Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771, yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Sayangnya, perang ini tidak dikenal luas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan Kompeni Belanda. Namun, pada akhirnya VOC lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya Wiruguno I atau Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya Kerajaan Blambangan. Tetapi perlawanan sporadis rakyat Blambangan masih terjadi meskipun VOC sudah menguasai Blambangan. Hal itu bisa terlihat dengan tidak adanya pabrik gula yang dibangun oleh VOC saat itu, berbeda dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Selain itu, ada juga tokoh sejarah fiksi yang terkenal, yaitu Putri Sri Tanjung yang dibunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena suaminya ragu akan janin yang ada dalam rahimnya. Bukan merupakan anaknya, tetapi hasil perselingkuhan karena ketika ditinggal menuju medan pertempuran. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami, sang putri berkata, "Jika darah yang mengalir di sungai ini amis, memang janin ini bukan anakmu. Tetapi jika berbau harum atau wangi, maka janin ini adalah anakmu." Maka seketika itu darah yang mengalir ke dalam sungai tersebut berbau wangi. Maka menyesallah sang suami yang dikenal sebagai Raden Banterang ini dan menamai daerah itu sebagai Banyuwangi. Masyarakat suku Osing sendiri memiliki beberapa kepercayaan yang masih mereka percayai sampai saat ini. Masyarakat Osing masih memegang teguh tradisi dan budayanya yang erat kaitannya dengan hal mistis. Hal ini menimbulkan banyak persepsi negatif bagi masyarakat yang hanya mengetahui sebagian saja dari tradisi tersebut, terutama karena sebagian besar dari tradisi masyarakat Osing yang memang masih sangat dekat dengan budaya sebelum Islam. Meskipun kepercayaan tersebut masih dilakukan oleh suku Osing, tetapi kepercayaan tersebut beberapa telah berubah dan menyesuaikan sesuai dengan agama yang dianut oleh suku Osing.
Meskipun saat ini agama mayoritas masyarakat Osing adalah Islam, hal tersebut merupakan akibat berkembangnya dari kerajaan Islam di daerah Pantura atau Pantai Utara. Sama seperti daerah lainnya, Banyuwangi juga memiliki beberapa kesenian, antara lain tari gandrung, kebo-keboan, perang bangkat, geredoan, barong ider bumi, tari seblang, dan batik laut. Tetapi yang lebih menonjol dari beberapa kesenian tersebut adalah tari gandrung. Bahkan sudah sampai terkenal mendunia. Tari gandrung Banyuwangi sudah lama dikenal oleh masyarakatnya. Tampak dari pakaiannya, tari gandrung banyak dipengaruhi budaya Bali semasa Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan sendiri berdiri pada abad ke-16 yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Kerajaan itu berpusat di ujung Pulau Jawa. Pada mulanya, tarian ini adalah bentuk syukur kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Gandrung juga berarti yang disenangi atau digandrungi, sehingga tarian ini mengungkapkan sukacita. Pada perkembangannya, tari gandrung Banyuwangi telah berhasil menggait wisatawan asing untuk antusias melihat dan mempelajari kebudayaan Indonesia, sekaligus berwisata ke Indonesia. Hal ini tentu merupakan suatu hal yang baik bagi kemajuan banyak sektor, terutama bagi perekonomian masyarakat Banyuwangi. Kapan pisau kelaksan bisa nyandeng riko umpama wis keturutan mandiane okari leko. Salam penghormatan dimulai lempar sampur wadon jos hati hati yap hoa hoa ayo ayo la Sama seperti daerah lain, Banyuwangi juga memiliki bahasa lokal, yaitu bahasa Osing, yang hampir mirip dengan bahasa Jawa, namun terdengar sedikit kasar dalam pengucapannya. Pada umumnya, masyarakat Banyuwangi menggunakan bahasa Osing sebagai bahasa keseharian, dan di setiap daerah di Banyuwangi memiliki logat atau pengucapan yang berbeda. Seperti inilah contohnya. Lur, selamat harjaba. Riko dak ngerti harjaba, hari jadi Banyuwangi. Banyuwangi ki ulang tahun saiki lur. Kang ke 248. Tanggal 18 iki mari ki ulang tahune. Mugi-mugi Banyuwangi iki
makmur, tentrem, ayem, sejahtera. Pokoknya wis mugi-mugi makin berkembang Banyuwangi gitu, makin dikenal sampai level nasional internasional kan gitu. Terus mari diku iki masyarakat iki aja pati bengkerengan, aja pati tokaran, satru ambi tangga. Iku aja iku Kang gitu. Hang tentrem yane gotong royong ana pan-panu yane tolong pinolong gitu lur. Maning mugi-mugi iki tempat kelenceran iki semakin akeh, mianake turis mrene demen kan riko bisa belajar pan-pan kan gitu. Ya iku pesen isun kanggo Banyuwangi miane pokoke kudu rukun. Landungan ngang apik-apik gitu. Rungau. Ayem mai. Sejak zaman Kerajaan Belambangan, masyarakat Banyuwangi mayoritas bermata pencarian petani dan masyarakat di bagian pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan. Dalam pengelolaan mata pencariannya, masyarakat Banyuwangi yang sekarang menggunakan berbagai macam teknologi untuk mempermudah setiap pekerjaannya. Sedangkan zaman dahulu masih menggunakan tenaga manusia, mulai dari awal pengerjaan sampai akhir pengerjaannya.